warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Nenong Dea Utami, pembimbing dari tim 1 kelas atas Lentera Penalar. Pada hari ini saya akan menyelesaikan 2 tugas tantangan lesam di bulan Juli. Yang pertama adalah mereview majalah Nalar, dan yang kedua adalah menyelesaikan tantangan lesam dengan tema jarak dan waktu tempuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, yaitu mereview majalah Nalar. Setelah saya membaca majalah Nalar, saya tertarik dengan mereview puisi yang berjudul Perempuan di Dua Peran. Yang saya akan review dari majalah Nalar tersebut, saya akan menggunakan teknik AI, yaitu A-nya alasan, I-nya isi, dan H-nya hikmah. Judul puisi tersebut adalah Perempuan di Dua Peran. Karya Meli Indria Susanti SPD. Sumber majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1/2026. Alasan saya memilih puisi ini adalah puisi ini menarik untuk diulas karena mengangkat realitas kehidupan seorang wanita karir, khususnya seorang guru yang harus menjalankan peran ganda secara seimbang. Tema dedikasi wanita, pengorbanan dan perjuangan membagi waktu antara domestik, keluarga, dan profesional di dunia pendidikan. Sangat dekat dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga mampu menyentuh emosi pembacanya. Yang kedua, isi dari puisi ini menceritakan perjalanan hari seorang perempuan yang bangun sangat pagi. Bahkan sebelum matahari terbit, untuk memulai aktivitasnya ia menjalani 2 dunia utama. Yang ke-1 adalah dapur atau rumah, tempat ia menenun cinta dan mengurus keluarganya. Yang kedua, balai ilmu atau kelas, tempat ia menabur cahaya dengan mengajar dan mendidik murid-muridnya. Meskipun kelelahannya menyapa di senja hari setelah menyelesaikan tugas di sekolah, gema suara murid-murid dan rasa cinta pada profesi serta keluarganya tetap menjaga semangatnya. Puisi ini menggambarkan dedikasi seorang wanita yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan pengajar sekaligus dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, hikmah. Hikmah yang dapat dipetik dari puisi ini adalah ketulusan dan keikhlasan menjalankan tugas berat terasa mulia jika didasari rasa cinta dan niat untuk beribadah atau berkah. Yang kedua, apresiasi terhadap peran perempuan. Menghargai perjuangan para ibu dan guru yang rela mengorbankan waktu serta tenaga demi pendidikan anak bangsa dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, manajemen waktu dan ketangguhan. Mengajarkan kita tentang ketangguhan emosional dan pentingnya menjaga arah fokus hati dalam menghadapi rasa lelah. Kesimpulan dari puisi yang berjudul Perempuan di Dua Peran adalah kesimpulannya menyampaikan pesan yang mendalam mengenai dedikasi, perjuangan, dan keikhlasan seorang wanita. Lewat bait-bait yang indah dan bermakna, karya ini berhasil menggambarkan bahwa kelelahan fisik akibat menjalani peran ganda sebagai ibu dan guru dapat bertransformasi menjadi rasa syukur dan keberkahan ketika dijalani dengan hati yang terarah dan penuh kasih. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang kedua, mengerjakan LKPD dengan tema jarak dan waktu tempuh. Kegiatan yang pertama adalah mencari perjalanan. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.30.
Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.45. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Soal selanjutnya adalah yang kedua, menghitung waktu perjalanan Andi. Menghitung waktu perjalanan Andi. Soalnya adalah rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak rumah Andi ke sekolah adalah 2 km. Kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Rumus dan cara pengerjaannya adalah waktu, jarak, dikali kecepatan. Karena kecepatannya adalah 1 km per 3 menit, maka waktu 2 km kali 3 menit per kilometer adalah 6 menit. Jawabannya, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Soal berikutnya yaitu adalah menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Waktu perjalanannya adalah 15 menit. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Rumus dan cara pengerjaannya untuk mencari jarak, rumusnya adalah jarak kecepatan dikali waktu. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Jarak 100 meter per menit dikali 15 menit sama dengan jarak sama dengan 1500. Jawabannya adalah jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter atau 1,5 km. Soal berikutnya adalah soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Jawabannya adalah diketahui waktu tiba paling lambat adalah pukul 7. Lama perjalanan 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Rumus dan cara pengerjaannya adalah untuk mencari waktu berangkat paling lambat, kita kurangi waktu berangkat, waktu tiba dengan lama perjalanan. Waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Waktu berangkat pukul 7 dikurangi 25 menit. Cara menghitungnya adalah pinjam 1 jam dari pukul 7 menjadi 60 menit. Sehingga pukul 7 sama dengan pukul 06.60. 06.60 dikurangi 20 menit, 25 menit adalah 06.35. Jawabannya, Budi harus mulai berangkat dari rumah paling lambat pukul 06.35 waktu Indonesia Barat. Soal selanjutnya adalah tantangan seru. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km
dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya adalah, siapakah yang perjalanannya ke sekolah paling cepat? Sampai, berikan alasanmu. Jawabannya adalah, yang perjalanannya paling cepat sampai ke sekolah adalah Dayu. Cara pengerjaan dan analisisnya, untuk mengetahui siapa yang paling cepat sampai, kita hanya perlu membandingkan waktu tempuh perjalanan mereka masing-masing ke sekolah, bukan membandingkan kecepatannya. Data perjalanan Edo, jarak rumah ke sekolah 3 km, waktu tempuh 30 menit. Data perjalanan Dayu, jarak rumah ke sekolah 5 km, waktu tempuh sama dengan 15 menit. Sekian pengerjaan LKPD dari tema menghitung waktu dan jarak tempuh. Sampai kembali di tantangan berikutnya.